Banat TV. Kata guru saya, seburuk-buruk manusia itulah sebaik-baik bangsa jin. Jadi kadarnya itu, ya, sebaik-baik jin, sesoleh-soleh jin adalah kadarnya seburuk-buruk manusia. Nah, jadi nggak pala kali kalau kayak kita yang awam-awam untuk perlu berteman dengan bangsa jin, ya. Bisa berbahaya juga walaupun terlihat soleh dia. Nah, karena kadarnya itu tadi, sebaik-baik bangsa jin, seburuk-buruk manusia. Jadi yang kita awam-awam ndak usahlah untuk, ya, kita nyari teman-teman daripada bangsa jin. Ya, itu nanti bisa berbahaya, mudarat untuk kita dari sisi dunia ataupun akhirat kita. Apalagi jinnya jin fasik, ya kan? Nah, apalagi jinnya jin fasik itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau berteman dengan jin apa hukumnya, Ustadz? Bisa dibaca di dalam kitab Tuhfatur Roghibin, karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Arab Melayu juga dia. Jadi kitab Tuhfatur Roghibin itu di belakang-belakangnya udah mau khatam kitab itu khusus bahas masalah jin. Berobat dengan perantaraan jin. Kalau kita istilahnya di Medan obat kampung kan gitu kan, pakai puako kalau orang Melayu bilang, itu apa? Itu bisa dibaca dalam kitab Tuhfatur Roghibin. Tapi kitab itu keras memang, ya. Termasuk keras dan tegas. Nah, di situ dikatakan haram untuk kita bersahabat dengan bangsa jin, kecuali kalau keimanan kita sudah kokoh seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu dia. Nabi Sulaiman alaihissalam banyak sekali teman-temannya daripada bangsa jin. Tapi tidak kita pungkiri, ya, ulama-ulama yang khos, ya, ulama-ulama khos itu banyak muridnya ataupun, ya, teman-temannya daripada bangsa jin. Ya, karena bukan jin yang mengendalikan dia, tapi dia yang mengendalikan bangsa jin. Itu ulama-ulama yang khos. Nah, kalau kita ini belum lagi tingkat ulama, jadi, ya, dihindar-hindarin aja lah. Yang dulu pernah belajar dibuang, ya, matinya payah nanti. Betul itu. Minta sama Buya Ridwan, gimana Ustaz menghilangkan ilmu-ilmu itu gitu, ya. Belajar ilmu nahwu sorof aja. Ya, belajar nahwu, sorof, tauhid, fikih itu manfaat daripada belajar ilmu-ilmu yang kayak gitu. Untuk apa coba gitu kan, ya. Nah, kalau bisa bikin kaya tanpa tumbal nggak apa-apa kan gitu kan. Rata-rata minta tumbal. Kalau bisa kita dapat teman bangsa jin langsung bisa baca kitab kuning, itu aneh anjurkan. Cuma ada nggak yang begitu kan gitu kan, ya. Malah yang punya kayak gitu jadi males ngaji kan gitu kan, males ibadah, males ngaji. Nah, baik, intinya mukallaf itu bangsa manusia dan bangsa jin. Hanya yang perlu kita ketahui, kalau bangsa manusia mukallafnya itu ketika dia sudah balik. Kalau bangsa jin sejak semula jadinya mereka sudah langsung otomatis mukallaf. Jadi mukallaf di situ maksudnya apa? Tertaklif atau terbebani akan hukum syarak, seperti wajib belajar tauhid, wajib belajar fikih, wajib belajar tasawuf dan lain-lain sebagainya. Menurut khobar daripada guru-guru kita yang khos, yang dikenal wali daripada wali-wali Allah Ta'ala, ya, pernah kita orang dengar katanya jin yang hidup di masa Nabi masih ada di Madinah, ya, ngajar tafsir, ngajar hadis, tapi sesama bangsa jin pula, ya, termasuk dia sahabat dari kalangan bangsa jin, masih hidup, ya, namanya Mustafa. Di mana? Di Madinah, di dekat pekuburan Baqi. Itu khobar daripada guru-guru kita yang dikenal dengan Ahlul Kasyaf, ya, Ahlul Kasyaf. Nah, ini kalau umroh coba dicari, ya, kalau tahu, ya, hidup sampai sekarang, bahkan bisa dikatakan ulama dari kalangan bangsa jin. Kalau ditanya, Ustadz ada nggak wali Allah dari bangsa jin? Di kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsabandi Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah dikatakan ada, ya, dari bangsa jin yang menjadi aulia, yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ada. Itu di dalam kitab Tanwirul Qulub. Nah, kalau bahasa jin serius sekali.
Ya, kalau udah masuk inti tauhid mulai tertunduk khusyuk. Baik.